Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membahas nilai-nilai dasar PNS, poin komitmen mutu. Nah, di video sebelumnya, saya sudah membahas nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Saat ini, kita akan membahas tentang komitmen mutu. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 disebutkan bahwa fungsi ASN ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, untuk menjadi ASN profesional, maka harus menerapkan aneka di dalam diri ASN tersebut. Dan salah satunya adalah nilai komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Terdapat 4 kata kunci ya, efektif, efisien, inovasi, dan mutu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada efektif. Efektif adalah berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan target. Yang kedua ada efisien. Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa menimbulkan keborosan. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter sebagai aparatur. Nah, yang keempat ada mutu. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu memiliki 5 dimensi. Yang pertama adalah tangible atau bukti langsung. Kemudian reliability atau kehandalan. Yang ketiga responsiveness atau daya tangkap. Yang keempat assurance atau jaminan. Dan yang kelima ada empati atau kemudahan dalam melakukan hubungan. Nah, dalam menjaga komitmen mutu, kita harus memperhatikan 1. Goals atau tujuan. Yang kedua, roles atau peran. Yang ketiga, procedures atau prosedur. Yang keempat, relationships atau hubungan. Dan yang kelima, leadership atau kepemimpinan. Adapun yang menjadi nilai dasar komitmen mutu, yang pertama, komitmen pada kepuasan publik. Yang kedua, cepat, tepat, ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima, adanya perbaikan berkelanjutan. Untuk memperoleh adanya peningkatan produktivitas, diperlukan adanya 3 tahapan. Yang pertama ada input, yaitu bahan baku, sarana atau prasarana, dan input lingkungan. Tahapan yang kedua adalah proses, yaitu bekerja secara optimal, tanggung jawab bersama, dan penilaian objektif, serta motivasi, kemampuan, pendidikan, dan pelatihan, yang tentunya dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat dan memberdayakan, sehingga dari hasil proses tersebut akan menciptakan output, yaitu produktivitas yang meningkat. Untuk menciptakan adanya produktivitas yang baik, diperlukan adanya motivasi dan kemampuan. Di sini, motivasi meliputi komitmen diri, lingkungan, dan budaya. Sedangkan kemampuan meliputi pendidikan, pelatihan, kebiasaan, dan pengalaman. Nah, di sini terdapat beberapa sikap yang mengandung cermin mutu. Yang pertama ada inovasi, kerjasama, kontrol, responsif, kualitas, pasti, efektif dan efisien, nyaman, aman, dan dapat dipercaya. Nah, di sini kita dapat melihat adanya fishbone manajemen mutu. Institusi pemerintah harus merencanakan mutu terlebih dahulu, kemudian mensosialisasikan mutu, kemudian mengimplementasi dan pengawalan mutu, selanjutnya pengawasan mutu, kemudian adanya output dan outcome, kemudian adanya perbaikan mutu, sehingga dari beberapa langkah tersebut maka akan diperoleh kinerja yang bermutu. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Ketiga,
mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam berkomitmen mutu. Yang kelima, menganalisis faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar komitmen mutu, maka diperlukan adanya perubahan. Perubahan tersebut dapat mencakup yang pertama, sebelumnya orientasi kepada peraturan, maka sekarang orientasi kepada publik. Yang kedua, cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan, maka sekarang orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga, sikap pasif, maka sekarang harus dirubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Yang keempat, jika sebelumnya cara kerjanya individualis, maka sekarang cara kerjanya adalah tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Yuk kita lihat beberapa implementasi komitmen mutu dalam lingkungan kerja. Datang tepat waktu dan langsung bekerja tanpa membuang-buang waktu yang ada merupakan implementasi dari nilai komitmen mutu efisiensi, karena efisiensi menuntut pada tidak adanya pemborosan kerja. Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang diberikan merupakan cerminan dari nilai komitmen mutu efektivitas. Mampu berpikir kreatif serta aktif dalam pemberian ide ataupun pendapat merupakan salah satu cerminan dari sikap komitmen mutu, yaitu pada nilai inovatif. Memberikan mutu pelayanan yang terbaik dan prima kepada masyarakat merupakan salah satu cerminan dari nilai komitmen mutu. Nah, sekian yang dapat saya bagikan tentang nilai komitmen mutu. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.